wabarakatuh. Hadirin, kita telah membaca daripada bacaan-bacaan salafun salih diiringi dengan pembacaan qasidah dan Fatihah kepada para habaib marhum masyayikh. Berharap apa? Mendapatkan tadi syafaat Nabi kita Maulana Muhammad. Kita bersalawat berharap mendapat syafaat, kita bertawassul berharap mendapatkan syafaat. Tidak bisa kita kepada Rasulullah langsung, kita harus kepada mereka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala, karena merekalah yang dekat dengan Nabi kita Maulana Muhammad. Kita ini siapa hadirin? Siapa diri kita? Semuanya dosa. Enggak ada di dalam diri kita. Kalau nggak ada mereka ini nggak mungkinan kita masuk ke surga, nggak mungkinan. Kenapa? Semuanya dosa, isinya badan kita, ruh kita ini penuh dengan dosa. Tapi karena Allah sayang sama kita sekalian, dengan caranya apa? Dengan caranya Allah Ta'ala kirim para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita kenal kepada mereka. Jangan jauh-jauh dulu. Kita beruntung punya Habib Husain bin Abu Bakar Idrus luar Batam. Kita beruntung punya Habib Ali bin Abdurrahman Habzi Kuitang. Kita beruntung punya Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Husain Al-Attas, Habib Ahmad bin Ali Al-Haddad, Habib Kuncung. Kita beruntung punya kiai-kiai yang mana daripadanya dia punya apa? Dia punya ilmu menyambung kepada mereka orang-orang saleh. Contoh Kiai Abdullah Syafi'i, Kiai Syafi'i Hazami, Kiai Nur Ali Bekasi. Mereka itu belajar dengan siapa? Dengan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali belajar dengan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi sahibul Maulid. Nah ini terus kalau disambungin lagi sampai kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Jadi kita nggak ketemu Rasulullah, kita ketemu mereka aja nih, ya kuburannya. Kita lihat kuburannya. Gimana lebih lihat kuburannya? Ya, mereka tuh punya cucu keturunannya, punya darah dagingnya, punya majelisnya. Nah, diantaranya majelis-majelisnya yang dibacain kitab-kitabnya. Ada kitab-kitab yang dibicarain tentang fikih, tentang tauhid, tentang tasawuf. Semuanya tidak lain rasa sayang mereka kepada kita sekalian, agar kita di zaman akhir ini yang penuh dengan penipuan, penuh dengan kebobrokan, akan meragukan antum kepada Rasulullah, akan meragukan antum kepada keluarga Nabi Muhammad, akan meragukan antum kepada jalan salafun saleh, sehingga antum dibikin ngikutin agama tuh rabu-rabu, abu-abu, sehingga ini bener nggak jalannya? Nggak ada kebenaran melainkan di jalan mereka, di jalan salafun saleh, di jalan yang sudah jelas, ya sudah jelas. Ngikutin mereka matinya baik, ngikutin mereka meninggalnya husnul khatimah. Saya punya adik Habib Mustafa, paling bandel, ya paling bandel, paling galak, paling bandel. Tapi apa? Saya ambil kesimpulannya. Dikala beliau ziarah ke Hadramut, dia nangis depan Faqih Muqaddam. Dia nangis depan para aulia-aulia Allah di makamnya Habib Al-Idrus, Al-Habib Bakar, Habib Abdullah Al-Idrus. Depannya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, depannya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, depannya Habib Abdullah Haddad. Saya bingung, orang galak bisa nangis. Habib Mustafa sama air mata paling nggak bisa dia, ini nangis. Ternyata apa? Ternyata orang yang pengen balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang di hatinya ada cinta kepada mereka, maka digiring, mau nggak mau dipaksa buat mengikuti ajadatnya, ngikutin salafnya. Sehingga apa? Hatinya dilembutkan. Jadi nggak boleh ketemu sama aulia-aulia air matanya cetek. Padahal kalau saya cetek wajar. Tapi kalau Habib Mus itu orang yang nggak pernah keluar air mata, galak dia orangnya.
Susah nangisnya, susah. Ini dia nangis, dia bisa nangis. Apalagi pas ketemu gurunya Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim. Dia nangis, dicium kakinya. Tanya Ustaz Muhyiddin saksi. Dia nangis, digerung. Aneh udah tenang. Pulang, nggak biasanya pulang dari Hadramut. Apa yang nggak pernah dia kerjain dari sembahyang sunat dikerjain semuanya. Bacaan daripada guru-gurunya semua dibaca. Aneh kaget. Ini Mustafa bin Ja'far bukan? Semua pekerjaan-pekerjaan dari guru-gurunya, wiridnya, baca Qur'annya. Bahkan Habib Mustafa biasanya habis subuh tidur lagi. Ini dia nggak tidur dulu sebelum sembahyang duha. Dia olahraga dulu, habis dia olahraga, dia mandi, di sholat duha, dia sarapan, baru dia tidur. Dan ini 2 minggu sebelum wafatnya begitu terus. Sampai akhirnya beliau wafat dalam keadaan beliau itu cinta kepada Nabi besar Maulana Muhammad. Nggak mau ninggal majelis dulu, Beb. Hari Minggunya masih softo mana? Seninnya meninggal. Minggunya masih softo, masih ngobrol, masih bercanda-bercanda. Dia bilang, Kak itu apaan tuh katanya? Hah? Tapi ada sayapnya, ada udang-udangnya. Orang pakai sayap ke udang-udang ya, dia doang yang lihat. Namanya orang udah pengen balik sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata dia udah nazak, Beb. Udah apa namanya? Udah mayit. Tinggal sehari lagi. Bahkan di satu daripada informasi bahwasanya beliau balik dalam keadaan beliau sedang bersalawat kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Lagi baca ya Nabi Isa. Kan orang pengen nggak? Siapa yang nggak pengen? Orang lagi baca ya Nabi jatuh tahu-tahu pingsan. Ini yang dipengen para habaib, dipengen para kiai, dipengen para ustadz, dipengen para muallim. Diambil rohnya berbarengan dengan salam kepada Nabi kita Maulana Muhammad. Nah, maksud saya apa saya ceritakan begini? Satu, kita contoh satu, ya. Habib Mustafa bukan orang zaman dulu, orang zaman sekarang. Belajarnya di Habib Umar bin Habib di negeri Hadramut, ngikutin jalan-jalan orang-orang soleh. Maka al-maut kama asya alaih, mati gimana kebiasaannya dia demen sama salawat sama Nabi Muhammad, meninggalnya dalam keadaan bersalawat kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu jangan pernah kita meninggalkan ajaran-ajaran salafun saleh, khususnya di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang ini ente bakal dibikin ragu sama orang-orang yang mana ilmunya dia tidak menyambung kepada Rasulullah. Dibikin ragu dengan cara apa? Ente dibikin ragu percaya sama wali Allah, dibikin ragu. Bagaimana cara ini? Dibikin ragu ente sama orang yang ziarah sama aulia, dibikin ragu ente sama apa bacaan aulia. Ente udah baca sholawat banyak-banyak, mana hasilnya? Dibikin ragu ente sama bacaan-bacaan dari murid-murid mereka. Sampai nanti akhirnya ente dibikin ragu sama Nabi besar Maulana Muhammad. Ujung-ujungnya ente ragu